Salam dan bahagia. Inilah aksi nyata filosofi KHD yang saya lakukan di SMA Negeri 1 Seputih Raman. Saya Karisma Ganda Megasari, CGP Angkatan 2 Kabupaten Lampung Tengah, dengan fasilitator kelas 44C2 Bapak Sigit Triyono dan pendamping praktek saya Ibu Eni Susanti. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan memberi tuntunan terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki anak agar ia mampu mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai seorang manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Pendidik memberi tuntunan. Ingat sum tulodo, di depan memberi teladan. Ing madya mangun karsa, di tengah memberi motivasi, dan tutwuri handayani, di belakang memberi dorongan. Pembelajaran sebelum pandemi, sebelum saya belajar tentang filosofi Ki Hajar Dewantara, kecenderungan berpusat kepada guru. Saya lebih aktif di depan kelas, sehingga membuat anak murid saya merasa bosan, jenuh, ngobrol dengan teman, dan tidak memperhatikan penjelasan yang saya berikan. Saat pandemi, sekolah memperlakukan pembelajaran secara daring, juga diberlakukan kurikulum darurat. Pendidikan tidak berfokus pada konten atau nilai akademik semata, tetapi pada kompetensi kecakapan hidup siswa. Pembelajaran menggunakan Classroom, WhatsApp, Zoom, atau Gmeet, dan Quizzes. Dan ini adalah awal mengembalikan makna pendidikan sesuai filosofi KHD. Langkah-langkah pembelajaran yang saya lakukan, yang pertama menyusun RPP, yang kedua melakukan asesmen diagnosis awal, yang ketiga membuat pembelajaran senyaman dan semenyenangkan mungkin, dan yang keempat melakukan evaluasi. Di awal pembelajaran, saya membuat kesepakatan kelas bersama dengan siswa. Hal ini berguna untuk penguatan pendidikan karakter dan juga menciptakan suasana belajar yang kondusif karena kesepakatan dibuat di antara dua belah pihak. Kemudian saya melakukan asesmen diagnosis awal. Fungsinya untuk mengetahui kesejahteraan psikologi dan emosional siswa, aktivitas siswa selama belajar di rumah, kondisi keluarga siswa. Asesmen ini dilakukan di awal pembelajaran jarak jauh. Kemudian, saya memahami bahwa tujuan pendidikan haruslah berpusat pada siswa, sehingga mereka bisa mengembangkan kompetensi menalar dan menyesuaikan kodrat alam dan zaman. Serta kita tahu bahwa ternyata pendidikan, proses belajar tidak sepenuhnya dikendalikan oleh guru. Guru merancang pembelajaran yang bermakna, relevan secara konteks dan konten. Pembelajaran yang saya lakukan secara online asinkron dengan menggunakan Classroom. Di sini saya membebaskan siswa untuk melakukan kreativitasnya, membuat rancangan alat peraga. Saya juga membebaskan siswa untuk mengembangkan kemampuan teknologinya dalam bentuk presentasi maupun video atau mengolah foto. Untuk pembelajaran online secara sinkron, saya menggunakan Zoom ataupun Google Meet. Di sini kami membahas materi-materi yang tidak terbahas di dalam Classroom. Kemudian, sempat ada pembelajaran luring secara terbatas, meskipun dibatasi tetapi berusaha mewujudkan pembelajaran yang menyenangkan dan nyaman bagi siswa, dengan tetap menerapkan protokol kesehatan secara ketat. Evaluasi yang saya berikan melalui mereview materi, anak-anak saya minta untuk mereview materi dan melakukan kuis atau ulangan menggunakan aplikasi Quizzes untuk mengevaluasi pembelajaran yang telah terjadi. Pembelajaran yang terjadi adalah pembelajaran yang menyenangkan dan tidak membuat siswa bosan, tertekan, walaupun dalam kondisi serba terbatas. Kemudian, mengembangkan kreativitas siswa dalam merancang percobaan maupun menggunakan teknologi.
Selain itu, melatih kecakapan dan kemandirian siswa serta kemampuan bernalar secara kritis sehingga mampu menaklukkan tantangan. Dan yang terakhir, pembelajaran menjadi lebih bermakna dan relevan secara konten dan konteks dalam kehidupan sehari-hari. Saya juga menyadari sebagai guru tidak hanya mengajarkan materi, tapi membimbing mereka dan memberikan motivasi dan dorongan. Berikut saya tampilkan beberapa penggalan aktivitas belajar siswa saat PJJ. Ayo belajar kimia, golongan 2A. Ayo belajar kimia, golongan 2A. Golongan 4A terdiri dari 5 unsur: karbon, silikon, germanium. Karbon, silikon, germanium, timah, timbal. Golongan 4A. Warna indium abu-abu merah, lambangnya IN termasuk logam lunak. Udah mau jadi belum kan? Yang buat satu kaleng kurang, Bu. Buat lagi di es. Iya, Bu. Di es. Di plastik. Di plastik. Ini di plastik. Udah beku tuh. Udah beku, Bu. Tuh. 5 menit ini, Bu. Yang di plastik. Kalau yang di kaleng kita buat 20 menit, dia belum. Selamat pagi, di sini kami dari kelompok yang beranggotakan 1 Nisa Yukadidila Amelia, 2 Nimani Putri Natalia, 3 Talana Syafa Aprilia. Di sini kami akan membahas tentang sifat. Kami akhiri, selamat pagi. Demikian aksi nyata yang saya lakukan, pembelajaran berdasarkan filosofi KHD. Terima kasih dan sampai jumpa lagi. Salam bahagia.